Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam Bu, Waalaikumsalam, alhamdulillah alhamdulillah sehat. baik Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat dan semangat belajar ya. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita cek kehadiran terlebih dahulu. Di sini saya akan absen satu persatu. Yang pertama Armina, Hadir Bu. kemudian Hanifan, Hadir Bu. hadir. Lalu Puja, Hadir Bu. kemudian Kalisa hadir. Yang terakhir Nafila. Hadir Bu. Oke, karena hadir semua, eh, sebelum masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian langsung saja kita masuk ke materi. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah Bu. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, apa sih yang bakal kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama itu kita bakal mempelajari definisi persamaan dasar akuntansi, kemudian yang kedua bentuk persamaan dasar akuntansi, dan yang ketiga ada komponen persamaan dasar akuntansi, dan yang terakhir penerapan persamaan dasar akuntansi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, materi pertama ini ada definisi persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta, kekayaan, atau aktiva, atau biasa disebut juga aset, suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari utang dan juga modal atau pasifah perusahaan tersebut. Kemudian, kita masuk ke materi berikutnya yaitu bentuk dari persamaan akuntansi. Di sini bentuknya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas atau harta sama dengan utang ditambah modal. Sebelum masuk ke materi berikutnya, ada nggak sih yang tahu apa itu aset? Saya izin menjawab Bu. Boleh silakan Armina. Jadi aset itu adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya seperti uang atau kas dan juga gedung. Benar banget nih. Selanjutnya, kalau liabilitas itu apa ya? Liabilitas itu utang atau kewajiban sebuah perusahaan Bu. Betul. Kemudian yang terakhir ada ekuitas. Apa sih ekuitas itu? Izin menjawab Bu, ekuitas itu adalah modal atau hak pemilik atas aset perusahaan Bu. Betul sekali ya anak-anak. Lalu kita masuk ke materi berikutnya. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian sebelumnya, di sini itu merupakan komponen persamaan dasar akuntansi. Yang pertama tadi aset yang sudah disebutkan oleh Armina. Aset adalah sumber daya perusahaan yang digunakan untuk operasional bisnis dan menghasilkan arus kas masuk. Nah, di sini jenis-jenis aset yaitu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada aset lancar atau current asset. Current asset ini adalah aset yang mudah diubah atau dikonversi menjadi uang atau biasanya umur pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Contohnya yaitu kas, piutang, dan juga persediaan. Kemudian yang kedua ada investasi jangka panjang atau long term investment. Nah, long term investment ini adalah investasi yang memberikan pendapatan tetap berupa bunga dan pendapatan tidak tetap berupa dividen. Nah, kemudian contohnya seperti obligasi dan juga saham. Kemudian yang ketiga ada aset tetap atau fixed asset, yaitu aset yang memiliki masa manfaat atau umur lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti tanah, gedung, mesin, atau kendaraan. Kemudian ada aset tidak berwujud atau intangible asset. Intangible asset ini dimiliki oleh entitas bisnis tetapi tidak memiliki wujud fisik. Contohnya apa nih? Contohnya nih bisa berupa hak paten, kemudian merek dan juga goodwill. Kemudian yang terakhir ada aset lainnya atau other asset. Aset lainnya ini merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, dan juga aset tetap. Seperti contohnya yaitu gedung dalam pembangunan dan juga aset tidak terpakai. Kemudian ada komponen aset yang kedua yaitu liabilitas. Komponen persamaan dasar yang kedua maksud saya. Komponen persamaan yang kedua yaitu liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan kepada perusahaan lain berupa utang yang timbul dari pinjaman, pembelian kredit, atau penangguhan pembayaran. Nah, di sini terdapat dua jenis liabilitas. Yang pertama, liabilitas lancar dan juga liabilitas jangka panjang. Apa sih liabilitas lancar itu? Liabilitas lancar adalah liabilitas yang harus dibayarkan dengan menggunakan aset lancar dalam jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Contohnya itu ada utang usaha, utang gaji, utang pajak, utang bunga, pendapatan diterima di muka. Kemudian yang kedua ada liabilitas jangka panjang atau long term liabilities.
Liabilitas ini adalah liabilitas yang akan dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya bisa utang bank, obligasi, hipotek, dan juga utang wesel jangka panjang. Nah, untuk komponen yang selanjutnya, itu ada ekuitas atau equity. Ekuitas merupakan klaim dari kepemilikan atas aset perusahaan yang dihitung sebagai selisih antara total aset dan total liabilitas perusahaan perorangan dan persekutuan. Ekuitas umumnya terdiri dari modal pemilik dan pengambilan pribadi yang mengurangi ekuitas. Sementara itu, pada perseroan terbatas atau PT, ekuitas mencangkup modal saham, dividen, dan juga laba ditahan. Selanjutnya, di sini ada penerapan persamaan dasar akuntansi. Nah, dalam penerapannya, persamaan dasar akuntansi dapat digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan yang terbagi menjadi dua, yaitu transaksi internal dan juga transaksi eksternal. Nah, transaksi internal adalah transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Contohnya seperti penggunaan perlengkapan dan juga penyusutan aset. Kemudian, transaksi eksternal adalah transaksi yang melibatkan pihak luar atau perusahaan lain. Contohnya seperti setoran modal, pembelian aset, pembayaran beban, dan juga penerimaan pendapatan. Nah, di sini ilustrasi yang dapat dijadikan contoh, yaitu di sini di soalnya pada tanggal 1 September 2022, Nona Arsila membuka bisnis Arsila Software House atau ASH. Bisnis ini menyediakan jasa pembuatan aplikasi berbasis mobile, website, dan desktop, serta layanan desain grafis dan multimedia. Berikut transaksi yang terjadi di bulan September 2022. Nah, di sini transaksi yang pertama itu terjadi di 1 September 2022. Yaitu Arsila membuka rekening di bank dengan setoran awal Rp20 juta untuk membuka usaha Arsila Software House. Nah, hal ini mempengaruhi transaksi yang terdapat dalam persamaan dasar akuntansi perusahaan ASH ini, yaitu transaksi setoran modal awal berpengaruh terhadap bertambahnya aset berupa kas pada sisi persamaan bagian kiri sebesar Rp20 juta dan juga berpengaruh terhadap bertambahnya ekuitas berupa modal Arsila sebesar Rp20 juta. Kemudian di bagian keterangan dituliskan modal awal. Nah, selanjutnya transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 5 September 2022, ASH membeli peralatan secara tunai senilai Rp10 juta. Hal ini berpengaruh pada transaksi pada persamaan akuntansi perusahaan ASH, yaitu transaksi pembelian peralatan secara tunai berpengaruh terhadap bertambahnya aset berupa peralatan sebesar Rp10 juta pada sisi kiri persamaan. Kemudian transaksi ini juga berpengaruh pada berkurangnya kas, maka di sini dituliskan menjadi dalam kurung itu artinya berkurang ya. Sehingga mengubah jumlah total aset sisi kiri dan kanan memiliki jumlah sama. Nah, ini penjumlahan dari aset dan peralatan itu harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitasnya, yaitu sebesar Rp20 juta. Kemudian yang ketiga, transaksinya yaitu pada tanggal 7 September 2022, ASH membeli perlengkapan secara kredit senilai Rp1.500.000 dan akan membayar kepada pemasok dalam waktu yang dekat. Nah, transaksi ini juga berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi, yaitu transaksi pembelian perlengkapan secara kredit berpengaruh terhadap bertambahnya aset berupa perlengkapan sebesar Rp1.500.000 pada sisi kiri persamaan di sini. Kemudian juga berpengaruh terhadap liabilitas dari persamaan dasar akuntansi berupa utang usaha bertambah menjadi Rp1.500.000. Nah, kemudian sisi kanan dan juga sisi kiri harus seimbang atau balance. Nah, jika dijumlahkan, sisi aset dan juga sisi liabilitas ditambah ekuitas memiliki jumlah yang sama, yaitu Rp21.500.000. Nah, dari penjelasan contoh ilustrasi, saya ingin bertanya nih, jika ada perusahaan yang membeli peralatan secara tunai senilai Rp10 juta, apa sih pengaruhnya? Izin menjawab, Bu. Kalau misalnya peralatannya itu bertambah, peralatan bertambah, maka kasnya berkurang sebesar 10 juta. Jadi totalnya asetnya tetap seimbang. Itu 10 juta. Gitu, Bu. Nah, betul sekali. Nah, untuk penutup, di akhir sesi ini ada yang bisa menyimpulkan apa saja materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya? Saya mau, Bu. Boleh, Hanifan. Jadi persamaan dasar akuntansi itu nunjukin bahwa total aset perusahaan selalu seimbang nih dengan total liabilitas dan ekuitasnya. Nah, ini tuh jadi dasar penting dalam catatan setiap transaksi. Nah, jadi setiap kegiatan bisnis sekecil apapun itu akan selalu memengaruhi dua sisi persamaan ini. Begitu, Bu, menurut saya. Betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Hanifan. Nah, kemudian saya akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, di sini ada latihan. Latihan ini bisa kalian kerjakan di buku tugas masing-masing yang bisa dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, ditulis tangan di buku akuntansi kalian. Karena sudah saya berikan latihan dan sudah saya jelaskan materi hari ini, maka
pertemuan hari ini saya cukupkan. Kemudian sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.